Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menilai Kebaikan Tuhan. Biasanya seseorang yang baru menjadi Kristen bicaranya selalu tentang mujizat, keajaiban-keajaiban Tuhan, serta pertolongan Tuhan dalam hidupnya yang luar biasa. Dan mereka menilai kebaikan Tuhan dari pengalaman hidup itu. Terkait hal ini, Tuhan bisa mengerti dan bahkan memberikan toleransi. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah Tuhan memandang ia harus dewasa, Tuhan tidak akan dengan mudah menjawab doa. Kadang-kadang Tuhan membiarkan orang Kristen itu berlarut-larut dalam persoalan hidup, dalam pergumulan, dan dalam kebutuhan. Ketika mereka berdoa, Tuhan juga tidak kunjung menjawab. Tuhan mulai membawa orang Kristen tersebut kepada keadaan hidup di mana dia harus melewati hari-hari yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak nyaman, bahkan penderitaan. Namun ternyata itu yang baik. Sebab Tuhan memberikan yang baik kepada orang-orang yang dikasihinya dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita. Maka kita harus memahami hal itu dengan benar. Kita tidak boleh memandang satu kasus dari perspektif kita, harus dari perspektif Tuhan. Kita harus mengerti apa yang dipandang baik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Firman Tuhan mengatakan, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Percayalah, Tuhan tidak pernah bertindak tanpa rencana. Sebaliknya, Ia bertindak dengan suatu maksud. Ada tujuan ilahi. Kita bersyukur memiliki Allah seperti ini. Ini sebenarnya luar biasa. Kalau kita melihat penyembahan dalam agama-agama primitif, yang mereka persoalkan adalah jalan keluar dari persoalan hidup yang mereka hadapi sekarang ini di bumi. Sakit, lalu datang kepada sesembahannya minta kesembuhan. Mengalami masa paceklik, masa sulit, tidak ada hujan dalam waktu panjang, minta kepada sesembahannya agar hujan panjang dan panen yang baik. Bangsa Israel pun masih memiliki pola seperti itu atau mirip itu.
Sebab mereka memiliki orientasi berpikir masih kepada berkat jasmani atau berkat secara lahiriah. Namun, bagi kita, saudara dan saya, umat Perjanjian Baru adalah umat yang memang didesain untuk mewarisi dunia yang akan datang, yaitu langit baru, bumi baru. Allah merancang keadaan baik untuk kekekalan. Jadi, kita harus bisa menilai kebaikan Allah, yaitu bukan hanya melihat sekedar hari ini, kebutuhan terpenuhi, dan tubuh sehat. Namun, bagaimana umat pilihan yang sangat dikasihi oleh Tuhan itu memiliki masa depan yang penuh harapan. Jadi, apa yang kita alami itu bukan sesuatu yang tidak bernilai, karena di sana pasti ada rancangan ilahi, pasti terdapat berkat kekal. Ingat, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar rancangan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Memang, di sini kita melihat kenyataan adanya orang-orang Kristen yang mengalami keadaan sulit dan menilainya sebagai sebuah kecelakaan. Padahal itu pasti ada dalam kerangka Allah. Tentu itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Tentu damai sejahtera yang pertama tidak boleh dilihat dari versi dunia. Yang kedua, damai sejahtera ini bukan sementara, melainkan untuk kehidupan yang akan datang. Jadi, sekarang kita harus serius berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki di balik semua peristiwa yang kita alami, di balik setiap pergumulan dan masalah hidup kita. Kita harus bisa menilai kebaikan Tuhan tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa datang kepada Tuhan, tanpa memperkarakan kepada Tuhan dalam doa. Duduk diam di kaki Tuhan, kita tidak akan pernah menemukan jawabnya. Jadi, harus ada saat-saat, ada momentum di mana kita ada di hadirat Tuhan untuk memperkarakan atau mempersoalkan perjalanan hidup yang sedang kita jalani. Dengan demikian, kita tidak hanya bisa menilai kebaikan Tuhan, tapi kita bisa juga mengecap kebaikannya setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.